informasi yang update proyek tunnel yang ada di Samarinda. Hari ini tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi tunnel ini ya, mesin bornya belum datang dari informasi yang saya tanya tadi ke pekerja. Jadi rumah-rumah warga yang terdampak dari proyek tunnel ini sebagian udah direlokasi itu. Bukan direlokasi ya, sudah diganti untung. Ini rumah-rumah yang kena itu warga itu membongkar sendiri ya. Itu mungkin variasi harga dari ganti untungnya ya berdasarkan kondisi rumah masing-masing dan ukuran tanah gitu ya. Nah, ini pintu tunnel gerbangnya ini jarang dibuka ini, kecuali ada kendaraan yang lalu lalang yang masuk ke tunnel, ke areal tunnel maksud saya, itu baru dibuka. Nah ini nanti kita juga akan melihat posisi muara tunnel yang di Jalan Kakap. Saat ini kita berada di Jalan Sultan Halimudin. Padahal tunnel ini sendiri diproyeksikan, targetkan akan selesai di tahun ini ya. Cuman tepatnya di bulan apa kita belum dapat kejelasan lagi nih. Karena kemarin di bulan yang di 1 minggu yang lalu ada kunjungan dari Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun, melihat proyek-proyek yang ada di Samarinda seperti proyek tunnel, proyek di Citra Niaga, Teras Samarinda gitu ya. Dan juga proyek renovasi pasar pagi Samarinda. Nah, jadi untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar pagi itu direlokasi ke pasar Segiri Samarinda, dan di pasar bukan pasar maksudnya ke Mesra Indah ya. Sebagian direlokasi ke sana karena mengingat usia dari bangunannya itu sudah cukup lama menurut saya. Mungkin nanti dibuat yang lebih besar lagi, areal parkirnya lebih diperhatikan lagi. Nah, inilah posisi muara tunnel di Jalan Sultan Halimudin. Nah, jadi kita akan melihat posisi muara tunnel di jalan. Oke. Nah, jadi sekarang saya berada di sisi muara tunnel, rencana muara tunnel di Jalan Kakap. Nah, memang di sisi di atas bukit ya, ini banyak rumah-rumah warga yang dibongkar sendiri ya. Nih bisa nampak jelas ya, pemirsa bisa lihat jelas ini. Nah itu banyak warga-warga yang bongkar sendiri rumahnya. Nah ini yang terdampak dari bangunan tunnel dan sudah dibayar gitu ya. Nah ini untuk lebih spesifiknya berapa jumlah KK yang terdampak belum saya dapatkan informasi yang valid ya. Jadi yang sementara yang saya dapat itu kurang lebih ada 40 yang sudah menerima. Ini informasi dari warga sekitar yang saya dapat. Nah ini, nah itu posisinya yang di atas bukit. Untuk lebih spesifik apakah nanti ini rumah sakit Islam ini kan punya pemerintah daerah ya, apakah itu juga terdampak? Karena saat ini rumah sakit Islam ini kontraknya ke ini sudah habis juga, dan bangunannya diambil alih oleh pemerintah daerah. Nah ini apakah jalan ini yang akan dilanjutkan atau nanti menggunakan jalan baru lagi yang lebih luas? Nah ini posisinya, ini banyak material bangunan ini yang punya warga. Ini cuma ini mereka tidak direlokasi ya, tidak direlokasi, mereka hanya ganti untung dan mencari rumah sendiri. Nah itu kita tidak bisa terlalu dekat dengan posisinya karena aktivitas warga di sini cukup padat saya lihat. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas mereka. Nah ini kelihatannya juga ada persiapan ya, ada pekerja-pekerja tunnel nih ya. Dan juga untuk
untuk mesin bor tunnel itu belum datang juga sampai saat ini. Kalau saya lihat, saya perhatikan tadi di Muara Tunnel Sultan Alimuddin, mereka masih menggunakan ekskavator, ya, masih menggunakan ekskavator untuk menggali lubangnya ya. Nah itu yang di depan itu pekerja-pekerja tunnel untuk mempersiapkan lokasinya. Nah itu jadi informasi yang saya dapat kurang lebih 40 rumah yang sudah diganti untung. Mereka bukan direlokasi tapi mencari sendiri rumah yang mereka inginkan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti jalannya sini lebih diperlebar lagi ya. Kalau dengan kondisi saat ini kan cukup sempit nih saya lihat posisi jalannya. Nah, jadi jalan Kakap ini terhubung langsung sama jembatan es, dan di depan jembatan es itu jalan Mula Warman. Nah ya, nah ini. Nah jadi kita kembali ke Muara Tunnel. Nah itu mungkin bisa nampak sekali warga-warga yang membongkar sendiri rumahnya. Mungkin material-material yang masih bisa dipakai ya mungkin bisa diambil kembali gitu kan, dan bisa membangun rumah-rumah yang baru gitu ya. Karena biaya material di Samarinda ini cukup mahal menurut saya. Selama bisa dipakai, dipergunakan kembali ya dipergunakan gitu ya. Nah ini mungkin itu aja informasi dari update pembangunan proyek tunnel yang ada di Samarinda. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.